Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman, sehat walafiat ya, sehingga dengan berbagai kenikmatan ini kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat beserta salam kita hadiahkan kepada penghulu alam baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya dan tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Quran semuanya yang berbahagia, ya 3/4 di dalam Al-Quran itu semuanya berisi tentang kisah. Di sana ada kisah tentang Nabi Lut alaihissalam, ada kisah tentang Nabi Isa, ada kisah tentang Nabi Musa, bahkan ada kisah-kisah dari golongan mereka yang bukan dari kalangan Nabi, seperti Luqmanul Hakim, kemudian Ali Imran, di antaranya juga tentang Ashabul Kahfi. Ya, kenapa 3/4 Al-Quran berisi kisah? Karena sengaja Allah memberikan kisah kepada kita semuanya untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan ini. Dan juga yang namanya sejarah itu umumnya akan kembali terulang, walaupun dengan orang yang berbeda. Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah sama-sama kita akan membahas tentang Ashabul Kahfi, begitu juga dengan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Ya, kisah Ashabul Kahfi ini bersumber dari surat Al-Kahfi, ya. Khususnya mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 26, ya. Saya ulangi lagi, surat kisah Ashabul Kahfi itu bersumber dari surat Al-Kahfi dari ayat 9 sampai dengan ayat 26. Nah, bagaimana sih sebenarnya asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi? Ya, asbabun nuzul itu mungkin sebagian dari sobat Quran ada yang belum pahamnya, mungkin sebagian juga ada yang paham. Asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya ayat. Jadi, ada sebagian ayat dalam Al-Quran itu turun memiliki sebab, walaupun tidak semuanya ayat dalam Al-Quran itu punya sebab turunnya ayat, ya. Tidak semua ada sebab turunnya, ya. Tapi sebagian juga ada yang mempunyai sebab turunnya ayat tersebut. Ya, Ashabul Kahfi ini sebabnya adalah berawal dari pertanyaan orang-orang musyrik, ya, atau pertanyaan dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Di antaranya sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Ya, di antaranya ada yang mempertanyakan tentang ruh, ya. Ada juga di antaranya yang menanyakan tentang Ashabul Kahfi. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW itu nggak langsung menjawab, ya. Rasul itu menunggu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, itulah bedanya kita sebagai umat Rasul dengan Rasul, ya. Kita sebagai umat Nabi dengan Nabi. Nabi Muhammad SAW kalau belum tahu tentang sebuah hukum, itu yang ditunggu adalah wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa apa? Nabi Muhammad itu yang mengajarkan langsung adalah Allah, ya.
ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad yang mengajarkan langsung adalah Allah, beda sama kita. Kalau kita, seandainya kita belum tahu, ya kita belum tahu nih, tunggu ya, nanti kita cari referensi. Nah, kita kan belum tahu, kita cari referensi melalui buku atau cari referensi melalui para ulama-ulama yang pakar, yang ahli. Nah, kita bersumber dari itu, bersumber dari buku atau dari manusia yang pakar. Tapi kalau Nabi itu langsung bersumber dari Allah, walaupun kita sebenarnya langsung sumber itu, tapi ada perbedaannya ya, walaupun dua-duanya intinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pada kali itu menurut para ulama menunggu selama 15 hari ya. Menurut para ulama menunggu sampai 15 hari hingga akhirnya setelah 15 hari turunlah surat Al-Kahfi ya, khususnya mulai dari ayat 9 sampai dengan 26. Nah, begitu. Sobat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk nih ke kisahnya. Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi. Ashab itu maksudnya adalah penghuni. Kahfi adalah goa ya. Sebenarnya ini adalah merupakan ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat ya. Ya, pada umumnya ya. Nah, namun sungguh sangat disayangkan mereka ini hidup pada zaman raja yang jahat ya. Siapa nama rajanya? Rajanya adalah Raja Dikianus ya, raja dari Romawi, gitulah. Jadi Raja Dikianus ini adalah raja yang zalim ya, yang selalu memerintah kepada rakyatnya untuk menyembah para berhala. Jadi kalau ada rakyat yang nggak mau menuruti perintah Raja Dikianus ini untuk menyembah berhala, maka akan dihukum mati, gitu ya. Dan 7 pemuda Ashabul Kahfi ini adalah golongan orang-orang yang kuat keimanannya. Suatu ketika mereka dihadapkan dengan Raja Dikianus dan dipaksa untuk menyembah berhala. Namun dengan keimanan yang tinggi, mereka semua menolak. Hingga akhirnya mereka ini mendapat ancaman pembunuhan dari Raja Dikianus. Masya Allah. Setelah mendapatkan ancaman pembunuhan dari sang raja, mereka ini akhirnya berunding untuk hijrah dari kampung mereka menuju tempat yang aman ya. Nah, ini pembelajaran buat kita nih ya. Kalau seandainya kita ada di sebuah kampung, kalau seandainya kita bisa berdakwah kepada mereka, kita bisa mengubah keadaan mereka yang tadinya ahli maksiat kepada yang buruk, seandainya kita mampu, itu bagus kita rubah mereka. Tapi kalau seandainya kita nggak mampu untuk merubah mereka, bahkan kalau seandainya sampai nyawa kita terancam, nah itu kita diharuskan untuk hijrah dari tempat tersebut. Itulah yang dilakukan atau yang ditekadkan oleh mereka, para anggota Ashabul Kahfi. Singkat ceritanya, akhirnya mereka itu pergi dan menempati sebuah goa ya, menempati sebuah goa yang gelap ya. Mungkin kalau ada sobat Quran yang pernah masuk ke goa ya, goa itu keadaannya gelap banget, beda dengan kalau lagi mati lampu ya. Kan kalau kita lagi mati lampu itu kadang-kadang masih ada sinar dari berembulan lah, sinar dari motor yang lewat. Tapi kalau di goa itu hitam banget. Nah, dalam keadaan di dalam goa, mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini yang diabadikan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 10 ya. Surat Al-Kahfi ayat 10. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Il awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, poin doanya ada ketika Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya ulangi lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina
rasyada. Yang artinya apa? Wahai Rabb, anugerahkanlah kepada kami rahmat-Mu atau kasih sayang-Mu, dan sempurnakanlah kepada kami petunjuk dalam hal urusan kami ini. Jadi dalam keadaan hijrah, menyelamatkan diri mereka dari ancaman Raja Dicyanus, mereka tetap masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang inti dari doa tersebut adalah mudah-mudahan mereka terselamatkan dan kezaliman dari Raja Dicyanus ini musnah, habis. Pokoknya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Sobat Quran yang berbahagia, subhanallah, kita melihat apa yang Allah jawab, apa yang Allah kabulkan kepada Ashabul Kahfi ini adalah jawaban yang sangat baik ya. Jawaban yang sangat uh, besar ya. Jawaban yang sangat bagus yang mereka terima. Tanpa mereka melawan Raja Dicyanus, mereka Allah tidurkan ya. Para ulama, para pakar mengatakan mereka tertidur selama 309 tahun. Bayangkan, sobat Quran semuanya, mereka tertidur selama 309 tahun. Ya, logikanya ya, orang zaman sekarang tidur selama 309 tahun pasti akan mati. Tapi ini adalah sebuah kekuasaan Allah ya. Mereka tertidur selama 309 tahun. Dan ketika mereka terbangun, mereka merasa seakan-akan mereka baru tidur sekejap, tapi udah seger. Kayak kita pernah ngerasain mungkin tidur sekejap, tapi langsung seger. Ketika mereka bangun, mereka lapar. Adalah salah satu anggota Ashabul Kahfi yang diutus untuk keluar nyari makanan lah. Ya kalau kayak bahasa kita mah bro, lapar nih, cari makanan keluar, cari gorengan kayak apa kalau bahasa kita. Mereka keluar, salah satu yang keluar membawa bekal uang. Nah, ketika ingin membeli dengan uang yang mereka punya, ternyata koin ya, uang yang mereka ingin pakai untuk membeli jajan, untuk membeli makan, itu ternyata udah nggak berlaku. Mereka kaget, orang-orang yang diutus tuh kaget. Wah, ternyata uangnya udah nggak berlaku. Dan setelah orang itu balik lagi ke kelompoknya, berunding, ngobrol yang panjang, mereka baru tersadar kalau mereka ini ternyata telah tertidur selama ratusan tahun. Dan ketika bangun, itu raja yang zalim itu udah nggak ada. Udah musnah, udah terganti dengan raja yang baik, dengan pemerintahan yang baik. Subhanallah. Di sini Allah menjawab doa mereka ya dengan cara yang indah, dengan cara yang elok. Allah tidurin aja mereka. Ya mudah bagi Allah untuk menghancurkan sehancur-hancurnya kezaliman yang ada di atas muka bumi ini. Dan mereka dengan cara tidur aja, kezaliman telah hancur. Bayangin, seakan-akan kayak apa ya? Kayak misalnya kita punya utang 1 miliar. Kita utang 1 miliar nih. Kita doa sama Allah, ya Allah, lunasin utang. Ya, terus kita tidur. Kita tidur, nyenyak, nggak keganggu, pokoknya. Terus kita bangun. Dan ternyata orang yang ngutangin kita ternyata udah meninggal, dan dapat kabar ternyata utang udah dilunasin. Seakan-akan kayak gitu aja, kita punya utang, orang udah meninggal, orang udah lunas, udah ikhlasin ya, udah ikhlasin ke kita. Enak kan rasanya kayak gitu, kita dikasih tidur ternyata masalah udah beres. Itu yang dirasakan oleh para Ashabul Kahfi. Subhanallah. Sobat Quran yang berbahagia, ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini. Pertama, hikmah yang pertama yang dapat kita ambil adalah apa? Seperti ayat yang tadi telah saya sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi dari permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Dengan ketakwaan, dengan keimanan, dengan kesolehan yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi, akhirnya mereka diberikan jalan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita nih. Kalau dalam kehidupan ini kita punya permasalahan yang berat, ya,
kita punya permasalahan berat, masalah yang besar ya. Apalagi ada banyak orang yang mengatakan jangan sebut masalah itu besar, tapi katakanlah saya punya Allah yang maha besar. Ada kan yang kalimat begitu, itu kalimat bagus ya. Jadi walaupun kita punya masalah yang besar, tapi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah Allah akan memudahkan jalan masalah itu. Akan Allah hilangkan masalah itu dengan sendirinya. Insya Allah ya. Itu poin hikmah yang pertama. Apapun masalahnya ya, masalah ekonomi, masalah hubungan kekerabatan, masalah bisnis, kalau kita bertakwa insya Allah Allah akan mudahkan. Kemudian hikmah yang kedua adalah betapa banyak hal-hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa diambil dengan logika ya. Di dalam kehidupan ini betapa banyak hal-hal yang tidak bisa diambil dengan logika, tidak bisa dipandang dengan logika semata ya. Contohnya Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari tanah Arab menuju tanah Palestina, itu berapa kilometer? Dan dimi'rajkan dari Palestina menuju Sidratul Muntaha yang jaraknya jutaan kilometer. Padahal Nabi Muhammad itu manusia yang manusiawinya nggak bisa terbang, ya. Namanya manusia nggak ada yang bisa terbang, tapi Allah perjalankan dan pulang ke rumahnya, ya, pulang ke tanah Arab itu kurang dari 1 malam, ya. Itu kan kalau dipikir secara logika nggak mungkin bisa, tapi kalau sudah kuasa Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, logika kita nggak akan sampai kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain apa? Ya betapa banyak orang-orang yang mohon maaf penghasilannya minim ya, penghasilannya minim. Kurang dari 1 juta ya misalnya, tapi mereka punya anak yang banyak, punya kebutuhan yang banyak, rumah ngontrak, utang banyak, butuh makan setiap hari, tapi ternyata mereka tetap bisa makan kok. Ternyata anak-anaknya gemuk, suaminya gemuk, istrinya gemuk. Allah cukupkan. Secara logika, uangnya nggak akan cukup untuk diberikan makan sehari-hari. Tapi kalau sudah kuasa Allah, pasti Allah akan mudahkan jalan yang namanya ekonomi. Begitu juga dengan kisah Ashabul Kahfi tadi. Kalau secara logika itu nggak mungkin, ya. Orang tidur selama 309 tahun. Secara logika nggak mungkin, tapi kalau sudah kuasa Allah, logika itu nggak akan sampai. Logika itu kayak sampah kalau sudah kuasanya Allah. Ya, tidur selama 309 tahun, pasti orang akan mati. Ya, badan pasti sakit. Tapi mereka, subhanallah, bangun dalam keadaan segar, segar bugar. Ya, walaupun pas bangun banyak para ulama mengatakan mereka dalam keadaan lapar. Gitu ya. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang pertama tadi apa? Kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti akan Allah mudahkan jalan solusi, jalan keluar. Hikmah yang kedua, dalam kehidupan ini tidak semuanya bisa dipandang dengan logika. Karena kalau sudah kuasa Allah, logika itu akan lewat. Yang ketiga apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang yakin, niscaya Allah akan jawab doa-doa kita ya, sebagaimana doa yang diucapkan oleh para ashabul kahfi, dan doa ini termaktub dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk lurus dalam urusan kami ini. Ya, jadi kalau dalam kehidupan ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang tadi itu bisa menjadi amalan ya. Doa yang barusan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, itu ada di surat Al-Kahfi ayat 10, bisa menjadi doa kita yang bisa kita amalkan kalau dalam kehidupan ini kita pengen punya urusan yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sobat Quran semua, ada 3 hikmah yang dapat kita ambil. Dan yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa di dalam surat Al-Kahfi ini ada banyak sekali ikhtilaf ya. Ikhtilaf adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Kenapa bisa terjadi ikhtilaf? Itu dikarenakan surat Al-Kahfi ini tidak menjelaskan secara detail ya, tidak menjelaskan secara detail. Contohnya mengenai tempat ya, tempat itu tidak ada yang detail dalam surat Al-Kahfi tentang kejadian. Nah, di mana gua itu berada itu tidak secara detail. Surat Al-Kahfi mengatakan di mana guanya. Kemudian jumlahnya juga tidak secara detail ya. Bahkan harinya pun tidak dikatakan secara detail. Namun banyak pakar mengatakan ya, banyak pakar mengatakan itu yang tadi jumlahnya ada 7 dan kemudian tempatnya itu para ulama itu ada mengatakan ada 5 tempat yang masyhur ya. Ada 5 tempat. Pertama di Turki, Damaskus, Palestina, Iskandinavia, dan yang terakhir yang paling masyhur ini ya, yang paling rojih, yang paling unggul adalah di Amman, Yordania ya. Jadi yang paling rojih, yang paling unggul kejadian ya, atau Ashabul Kahfi, tempat Ashabul Kahfi ini tertidur, guanya ada di Amman, Yordania ya. Mudah-mudahan kita punya rezeki nanti untuk bisa mengunjungi tempat tersebut ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Jadi seperti itu. Jadi tempatnya itu adalah ikhtilaf ya. Kemudian jumlahnya juga ikhtilaf. Kenapa hal ini menjadi ikhtilaf? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara detail? Padahal mudah bagi Allah untuk menjelaskan secara detail tepatnya di mana, halnya di mana, jumlahnya di mana. Itu mudah bagi Allah. Tapi sengaja Allah tidak menjelaskan secara detail. Kenapa? Karena Allah ingin para hambanya lebih mengambil kepada hikmah-hikmahnya ya. Allah lebih ingin kita semua di sini mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi, bukan hanya dari sisi tempat jumlah, tapi hikmah-hikmah, nasihat-nasihat yang terkandung dalam kisah Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam. Terima kasih sobat Quran semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.